Pada tahun 605 Masehi, kota Mekah dilanda banjir besar yang merusak bangunan Ka'bah. Dinding-dindingnya retak, sebagian runtuh, dan Ka'bah terancam roboh. Kaum Quraisy pun merasa perlu untuk merenovasi rumah suci itu agar kembali kokoh dan terhormat. Namun, di balik upaya mulia tersebut, muncul sebuah perselisihan besar yang hampir menimbulkan peperangan. Dari sinilah muncul kebijaksanaan seorang pemuda bernama Muhammad ibn Abdullah yang kelak akan dikenal sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai tempat suci dan arah kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail, Ka'bah telah menjadi pusat ibadah dan simbol persatuan umat manusia dalam menyembah Allah. Seiring perjalanan waktu, Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan. Hal ini wajar karena bangunan tersebut sudah berdiri ratusan tahun lamanya. Salah satu peristiwa renovasi yang paling terkenal terjadi pada masa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Peristiwa ini tidak hanya penting secara sejarah, tetapi juga menjadi saksi akan kebijaksanaan beliau dalam menyelesaikan konflik. Sekitar tahun 605 Masehi, kota Mekah dilanda banjir besar. Banjir itu merusak sebagian dinding Ka'bah yang terbuat dari batu dan lumpur. Sebagian bangunan menjadi rapuh dan terancam roboh. Orang-orang Quraisy melihat bahwa Ka'bah tidak lagi kokoh dan harus segera diperbaiki. Mereka sangat menghormati Ka'bah, sehingga seluruh kabilah sepakat untuk bergotong royong dalam merenovasinya. Namun, mereka juga memiliki syarat yang ketat. Mereka hanya ingin menggunakan harta yang bersih dan halal untuk biaya renovasi. Segala hasil dari perjudian, riba, dan perbuatan haram lainnya tidak boleh dipakai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka masih musyrik, mereka memiliki penghormatan khusus terhadap rumah Allah yang mulia ini. Renovasi pun dimulai. Mereka meruntuhkan dinding Ka'bah yang sudah rapuh, lalu membangunnya kembali dengan batu yang lebih kuat. Ketika sampai pada bagian atap, mereka menggunakan kayu yang dibawa dari kapal yang karam di tepi laut. Semua berjalan lancar hingga akhirnya mereka sampai pada tahap paling sakral, yaitu meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Disinilah masalah besar muncul. Setiap kabilah Quraisy ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Mereka saling berselisih dengan penuh emosi. Perselisihan itu berlangsung berhari-hari, hingga hampir saja menimbulkan peperangan besar di antara mereka. Ketegangan semakin meningkat, dan Mekah berada di ambang pertumpahan darah. Untuk menghindari konflik, mereka akhirnya membuat kesepakatan. Orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram akan dijadikan sebagai penengah dan dipatuhi keputusannya. Dengan penuh ketegangan, mereka menunggu siapa yang akan muncul pertama kali. Ternyata, orang itu adalah Muhammad ibn Abdullah, seorang pemuda berusia 35 tahun yang dikenal luas dengan julukan Al-Amin. Beliau sangat dihormati karena kejujuran, amanah, dan akhlak mulianya. Ketika melihat Muhammad datang, semua kabilah merasa lega. Mereka berkata, "Inilah Al-Amin. Kami ridha dengan keputusannya." Hal ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Quraisy terhadap beliau, meskipun saat itu beliau belum diangkat menjadi rasul. Dengan penuh kebijaksanaan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi yang sederhana namun sangat cerdas. Beliau meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut. Setelah itu, beliau memanggil setiap pemimpin kabilah Quraisy untuk memegang sisi-sisi kain. Bersama-sama mereka mengangkat batu itu menuju sudut Ka'bah. Ketika sudah sampai, Nabi Muhammad dengan tangannya sendiri meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Perselisihan pun berakhir. Semua kabilah merasa terhormat karena ikut serta dalam memindahkan batu suci itu. Potensi peperangan yang besar berhasil dihindari hanya dengan kebijaksanaan seorang pemuda yang jujur dan adil. Peristiwa ini semakin mengangkat kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mata masyarakat Mekah dan menjadi bukti akan keluhuran akhlak beliau. Dari kisah renovasi Ka'bah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya menjaga rumah Allah dengan penuh rasa hormat dan kesucian. Kedua, perselisihan yang besar dapat diselesaikan dengan cara damai,
selama ada pemimpin yang bijak dan dipercaya. Ketiga, kebersamaan dan persatuan jauh lebih utama daripada kehormatan pribadi yang semu. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang mengutamakan dirinya sendiri, tetapi yang mampu menengahi, menyatukan, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sikap beliau menjadi teladan abadi dalam menyelesaikan konflik dan menjaga persatuan umat. Semoga kita semua dapat meneladani kebijaksanaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi pribadi yang adil, sabar, dan mampu membawa kedamaian di tengah perbedaan. Kisah renovasi Ka'bah adalah bukti nyata bahwa akhlak mulia dapat menyelamatkan umat dari perpecahan dan bahwa kebijaksanaan adalah kunci utama persatuan.